silakan Kak. Selamat duduk. Dengan Kak siapa? Nama aku Nadia. Bisa dipanggil Kak Nadia, tapi kalau yang akrab terima kasih sudah datang ya hari ini. Bagaimana kabarnya? Hari ini sebenarnya moodnya lagi sedikit low, tapi cenderung cukup baik sih. Sebenarnya tadi perjalanan ke sini panas. Agak berat di luar ya. Perasaannya hari ini gimana? Cukup baik. Kabarnya baik aja ya. Sebelum memulai konser ini, mohon konsernya dulu ya. Mau langsung saja? Boleh. Apa yang ingin kamu bahas konsernya? Oke, jadi aku itu kesini kalau kamu merasa kurang dari teman-teman yang lain, kapan kamu mulai? Sebenarnya udah dari zaman sekolah SMA, cuman saat itu ingat waktu kelas 12 SMA itu aku udah mulai kayak aku nggak jadi pendiam lagi, bisa kayak aktif gitu. Cuma waktu masuk kuliah ini aku jadi pendiam lagi gitu. Menurut kamu yang membuat perasaan kayak aku merasa takut gitu. Jadi ceritanya tuh kayak gini. Aku kan di kelas itu anaknya gak aktif ya, karena aku itu merasa aku bodoh. Jadi apapun yang aku sampaikan itu nanti aku takut kalau salah gitu. Jadi aku lebih milih saat diem aja gitu, karena aku takut kalau nanti aku ngomong nanti aku entah itu salah ngomong atau pendapatku itu salah gitu. Jadi aku lebih milih buat diem aja. Ada nggak pengalaman tertentu atau pengalamannya sebelumnya bisa pernah kamu rasain itu yang membuat kamu sekarang melakukan diri sendiri? Kalau pengalamannya aku sih waktu presentasi kemarin ya, kelas aku presentasi dengan 3 temanku. Nah, itu saatnya aku sesi tanya jawab. 3 temanku yang lain itu sudah pada jawab semua, tapi cuma sisa aku doang yang belum jawab. Nah, aku itu pilih buat nggak jawab pertanyaan yang diajukan oleh temanku yang menurutku dia itu anaknya kayak pindah gitu, nggak aktif. Itu aku sebenarnya aku malu nggak jawab, aku masih jawab asal, cuma aku takut itu buat ngomong dan jawab gitu, karena aku takut kalau dia nggak paham sama orang, sama jawabanmu ataukah dia itu saya nggak tahu dan aku jawaban itu salah gitu. Jadi aku lebih milih kayak udah biar dia itu sampai daripada gitu. Berarti itu kejadian terakhir yang
nggak bisa berpikir kritis gitu sih, beda sama anak-anak kita kayak mereka kok bisa sih punya pemikiran kayak gitu kenapa kok aku nggak bisa berpikir tajam seperti itu, punya pemikiran yang kritis di teman-teman yang lain gitu. Aku mungkin kalau aku ternyata bodoh ya gitu. Kalau misalnya pernyataanmu atau jawabanmu pas sampai kalau sampai salah, menurutmu apa yang akan terjadi? Kalau misal kamu jawab salah, kamu jawab dari pertanyaan nanti apa yang akan terjadi? Pastinya aku sendiri malu sih ya, atau mungkin orang lain itu yaitu mungkin orang lain menurutnya kayak aku bodoh ya, pasti sebenarnya aku nggak bisa menebak sendiri kan dari kakak aku, cuman aku yakin kalau mereka pasti anggap aku bodoh, aku bakalan saat pikiran itu muncul, apa yang kamu rasakan? sedih sih ya, sedih terus kayak malu sedih gitu, kayak aku juga pengen gitu ngafalin terus aktif ngomong gitu di kelas gitu, punya pemikiran cerdas gitu. Terus aku sebenarnya juga pengen punya rasa percaya diri yang seperti itu. Itu kan juga ngaruh sih ke apa ya, entah itu ke depannya itu kan bakalan buruk. Aku juga pengen kayak gitu, cuma aku kayak terlalu takut gitu Sama orang yang bisa terkejutkan itu kan? Kalau dari kamu itu setelah dengan cemas, takut, malu, apa sih? Nah itu tuh sebenarnya lebih ke takut sih ya, takut kayak itu, takut kalau kebiasaan yang nggak percaya diri ini tuh bakalan terus menerus menentang diriku sampai ke depannya gitu. Kan juga berpengaruh ke dunia kerja kan juga untuk kepercayaan diri ya, itu sih kayak itu nggak bisa. Kalau boleh tahu, berapa besar rasa hidup di dunia 0 sampai 10? Kayaknya sih 7 sampai 8 ya, sebenarnya karena terkadang aku juga kayak mencoba berusaha buat kayak contohnya jawab pertanyaan waktu aku lagi diskusi, terus mereka kasih pertanyaan gitu, aku mencoba buat jawab, aku mencoba buat berani, cuman kayak di situ aku selalu mikir lagi, ini tadi jawabanmu benar nggak ya, jawabanmu bisa diterima nggak ya, aku ada salah bicara nggak ya, aku langsung overthinking gitu setelah aku mencoba buat berani tadi gitu. Biasanya apa sih yang kamu lakuin kalau dengan Sebenarnya apa ya, aku nggak melakukan apapun sih, jadi kayak dia itu diem gitu aja, jadi aku cuman ya sudah membiarkan rasa takut ini terus menerus gitu. apa yang membuat kamu memilih berdiam? Karena mungkin aku terlalu merasa aman di zona nyaman gitu sih, karena aku memilih untuk diam ini kan, jadi aku tidak memperlihatkan diriku ke orang-orang gitu ya, jadi kayak meminimalisir
selama ini kamu tuh sering merasa kamu memandang dia gimana cara memberikan jawaban berbeda, terutama ketika dalam situasi yang membuat kamu itu harus menunjukkan kemampuan kamu kepada orang lain di depan umumnya gitu ya, seperti pas saya disuruh kelas, baca kelompok, atau kayak pas presentasi atau ya kesempatan gitu. Di situasi kayak gitu kamu memunculkan pikiran negatif sendiri secara otomatis, kayak jawabanku tuh pasti salah, aku nanti kayak kelihatan bodoh, orang lain menilai aku jelek gitu. Atau kayak teman-temanku pasti lebih suka daripada aku. Pikiran yang muncul ini muncul tuh cepat dan selalu berulang, bahkan dari dulu sampai sekarang gitu ya, sampai akhirnya kamu merasa seperti sesuatu yang benar padahal belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Dari pikiran-pikiran itu muncul perasaan kayak cemas, takut, malu, dan pastinya nggak merasa nggak percaya diri. Perasaan itu juga membuat kamu mempengaruhi perilaku kamu, kemudian menahan pendapat kamu yang sebenarnya kamu ungkapkan dan mengeluarkan gitu ya. Terus mengikuti orang lain atau menghindari keterlibatan aktif di dalam diri. Mungkin pada saat itu dia tuh kamu merasa dia tuh jadi lebih aman karena kamu merasa bisa menghindari kemungkinan lain yang membuat kamu merasa bersalah dan mengganggu orang lain. Tapi di sisi lain kamu juga tetap diam, kamu jadi kehilangan kesempatan buat mencoba dan belajar dan membuktikan bahwa dirimu sendiri bisa, bahwa sebenarnya kamu juga punya kemampuan yang mungkin lebih atau setara dengan kesempatan. Akhirnya pola itu semakin berulang, muncul pikiran negatif, muncul rasa cemas, akhirnya dan setelah itu keyakinan bahwa aku kurang mampu itu jadi semakin kuat dari kebiasaan kamu. Tapi di sisi lain, ketika kamu terus mendiam, kamu jadi kehilangan kesempatan buat perubahan, buat belajar juga dan memberikan daya sendiri. Itu sebenarnya kamu juga punya kemampuan, kan? Akhirnya pola itu jadi terus berulang, muncul negatif, muncul rasa cemas, lalu memilih buat menghindar, dan setelah itu keyakinan bahwa aku kurang mampu jadi semakin kuat. Saya juga melihat bahwa setelah berbincang selama ini, kamu sering memikirkan kembali apa yang sudah terjadi, mulai kayak pengulang percakapan di kepala, terus kemudian menjadi positif dan ini menunjukkan bahwa bukan hanya saat situasi berlangsung tapi juga tetapi setelah itu pikiranmu masih bekerja untuk mengkritik dirimu sendiri ya. Hal ini tentu membuat kamu jadi capek secara emosional dan membuat rasa percaya diri juga semakin menurun. Dari yang kamu ceritakan, saya tuh melihat kalau sebenarnya kamu tuh bukan tidak mampu atau tidak punya sesuatu yang disampaikan, justru kamu mengatakan bahwa kadang kamu paham materi dan punya hal yang ingin disampaikan. Tapi rasa takut akan menilai orang lain membuat kamu lebih menahan diri. Artinya hal utamanya itu bukan dari kemampuan kamu, tapi pada cara kamu memandang dirimu sendiri dan cara kamu menafsirkan situasi. Jadi yang bisa kita pahami bersama saat ini adalah bahwa pola ada pola hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku yang saling mempengaruhi. Pikiran negatif tentang diri sendiri memunculkan emosi yang lainnya, kalau emosi itu kamu menghindar dan perilaku itu menghindar itu akhirnya membuat pikiran negatif berarti. Hal ini kamu sudah sampai pada tahap menyadari bahwa pola ini terus berulang dan mulai meninggalmu urusan kesadaran itu adalah langkah awal yang sangat penting dalam proses perubahan, karena ketika seseorang
sudah bisa mengenal polanya, maka pola itu juga bisa memulai dan dari sesi ini. Jadi apa yang kamu ceritakan, kita bisa mulai melihat bahwa tujuan kita itu bukan mengubah siapa sih kamu itu, tapi membuat kamu berubah cara pandang sehat dan kamu supaya kamu bisa menjalani dan kemampuan dan tidak terus menerus baik itu kesimpulannya. Sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Sebentar Kak, jadi sebenarnya aku itu punya potensi hanya saja semua tertutup sama rasa ketakutan. Pertanyaan selanjutnya judulnya apa sih dampaknya kalau kamu terlibat memaksa jadi dampak akademik atau materi ini Tapi jadi dampaknya itu sebenarnya aku sadar kalau dampaknya itu banyak ya. Jadi dampaknya bisa ke akademik. Sekarang di kelas itu kan sangat amat urusan kuliah apa sih di kelas itu amat-amat yang berpengaruh ke dunia. Biasanya kebanyakan dosen itu mencatat praktik di kelas ini berarti akan rekomendasikan ke poin terus nanti masuk nilai gitu kan. Kalau sosialisasi karena aku percaya diri jadi aku orang skillnya itu karena aku sangat nggak pernah hadir ya dan nggak pernah jadi kayak aktif di kelas itu aku pengen banget jadi poin keaktifan di kelas itu cukup sedikit gitu. Jadi kalau sosialisasi ya mau ya sebenarnya kayak keaktifan itu menghasilkan tidak terlalu banyak ya. Tapi kan harus kemarin juga mau jadi karena saya sedikit pengalamannya atau ya itu di sisi akademik sih. Kemudian kalau di sisi relasi sosial, sebenarnya kalau di kelas itu aku lihat-lihat ya Kak, itu tuh anak yang nggak bisa pintar, cenderung kritis, pintar, cerdas itu tuh dia bisa lebih mudah untuk dikenali banyak orang. Terus kayak dia itu lebih cenderung dijadikan apa ya kayak lebih mudah berhadapan sama orang lain gitu. Situasi paling gitu. Jadi kayak ya itu aku jadi karena aku menggiat ini karena kegiatan ini untuk mengenalkan banyak orang ini. Jadi aku cuman temanku ya itu aja sih. Mereka itu nggak ada yang mengandalkan aku gitu. Apa yang bisa diandalkan dari aku? Kan aku juga nggak pernah di kelas, aku tidak menunjukkan bahwa aku tuh sebenarnya mampu. Jadi mereka mandang aku mungkin kayak ini mah nggak pernah aktif di kelas kayak itu apa gitu. Itu setelah apa yang kamu rasain setelah menjadi sebenarnya ada perasaan penyesalan tentu ada, cuman kayak ya udah mungkin nanti aku perasaan penuh penyesalan saat ini mungkin nanti lebih besar ketika aku menyesal saat sudah mencoba gitu. Nanti kalau aku udah jawab mungkin aku jawab lagi nyesal aku. apakah ini berpengaruh ke kuliah dan juga hubungan sosialmu? Iya, kayak seperti yang aku katakan sebelumnya ya, kayak apa ya, sebenarnya bisa tampil menjadi tampil di depan banyak orang itu sangat amat menguntungkan untuk
apa keuntungan dari menjalankan pekerjaan? Oke, kalau caranya sih, kalau coba ini tadi aku mungkin kayak meminimalisasi risiko aku untuk kesalahan saat aku dari aktif tadi dari bicara tadi itu sih. Jadi kayak aku merasa aman aja gitu kalau aku Tuhan dia tidak berbuat apa-apa, aku tidak berbuat suatu kesalahan gitu. Jadi kayaknya ini aman deh, nyaman buat aku. Jadi aku lebih diam daripada kalau aku ngomong lagi aku salah atau aku salah terus nanti ada orang lain yang ngejudge aku, anggap aku bodoh gitu. Kalau cara menjaga pacarnya apa kerugiannya? Mungkin kayak kerugiannya itu sih kayak nggak cukup percaya diri gitu. Sebenarnya percaya diri itu kan penting ya untuk kita untuk apa ya berhubungan sosial dengan orang lain. Kan rasa percaya diri penting ya kak. Terus semua manusia gitu. Jadi kalau komunikasinya aku tetap nggak percaya diri aku itu mungkin kayak orang lain juga nggak akan bisa mengandalkan aku gitu. Itu sih. Apa bukti bahwa cewek itu pasti salah? Apa yang kamu lakukan hari itu kamu pasti salah? Apa bukti? Kamu kan tadi bilang kamu takut jawab itu karena kamu merasa bahwa jawaban itu kan salah. Buktinya dari jawaban kamu itu salah itu apa? Perasaan. Itu apa ya kak, sebenarnya nggak ada bukti yang nggak ada buktinya sih kan, sebenarnya nggak ada orang yang kayak terus kamu bodoh itu nggak ada. Cuman itu kan kayak aku berasumsi sendiri gitu kayak ya itu muncul dari asumsiku sendiri sih sebenarnya. Oh ini kak, kakak ingat gak ceritaku yang tadi waktu aku presentasi sama teman-teman aku ya? Nah itu kan aku mencoba buat jawab pertanyaan yang diajukan sama anak yang terintegrasi. Nah aku yang jawab itu pertanyaannya, saat menjawab terus aku sadar bahwa jawaban yang aku kasih itu mungkin karena penyampaian itu yang kurang jelas atau gimana sehingga dia itu kurang nangkap sama jawabanku. Nah terus aku nanya kayak shock dia gitu kan, gimana jawabanku sudah bisa diterima belum? Tapi dia jawab bisa, tapi raut wajahnya itu sedang berbanding terbalik gitu kak, kayak dia kayak tapi aku yakin kau belum bisa, ini sebenarnya kamu gak paham sih jawabanku gitu. Ini kayak ya itu tadi, aku langsung overthinking gitu kak. Aku langsung kayak wah ini pasti jawab lupa deh
bodoh. Sebentar ya kak, aku masih ingat dulu. Nggak pernah ya kak. Cuman kalau aku lagi ada dalam suatu kelompok diskusi itu pokoknya anggota kelompok. Nah itu tuh aku selalu memilih untuk tidak mengutarakan pendapatku karena aku tahu ada yang lebih pintar dari aku, pasti pendapat dia itu lebih bisa diterima daripada pendapatku gitu. Nah terus kalaupun aku berani mengeluarkan pendapatku itu kalau ada yang menentang sebenarnya kan harusnya kan terima aja ya kan, namanya juga waktu itu aku kan sedikit tersinggung sih, kayak aku langsung mikir oh apa pendapatku ini jelek ya gitu. Itu sih ini kayak oh ya udah deh bisa aku diam aja deh, nanti yang kasih pendapat ya kasih mau biar yang bilang dari aku aja gitu. Terus kayak aku merasa nggak bisa diandalkan gitu. Apakah ada internal atau yang kamu pikirkan atau ada diri sendiri selain aku itu ada aku cukup ya aku merasa kayak cukup banget gitu aja gak berani gitu masih kayak ini kita sudah besar kayak saatnya kayak kita itu harus berani buat keluar di zona nyaman kita gitu. Kita sudah bisa masa gitu sih gak berani gitu loh. Terus sekarang kayak cukup banget. kalau temenmu ada di posisi yang sama, misal temenmu si A ada di posisi yang sama, apakah kamu akan menilai dia setelah si A juga kan? Misal si A itu ada di posisi kamu yang dia seperti yang kamu ceritakan tadi, apakah kamu juga akan menilai hal yang sama? Mungkin nggak sih aja dan kamu kan sebenarnya udah capek nggak akan sih nggak akan. Apa ada satu kemungkinan terlalu berat kita tulis dan lalu masih dan kebiasaan masuknya kayak kebiasaan orang ketika menceritakan itu bisa dilakukan. Nah, misalnya jadi standar ada sebuah kalau teman bisa pasti juga bisa itu kayak gitu ada nggak? Kadang ada tapi di jangan juga ataupun bisa khawatir kalau mungkin lagi di situasi yang sama seperti aku bisa mikir kalau aku pasti banyak ini dia itu yang gimana itu bukan hanya dia aja tapi kegiatan sama aku kegiatan aktif kayak ini kurang percaya diri aja gitu aku gak pernah kayak mikir kalau dia bisa aku juga bisa aku enggak sih cuman kan ada tetap yang memilih untuk percaya
merasa membaca pikiran orang lain, maksudnya aja kamu mengambil pikiran orang lain itu secara tanpa bukti nggak iya enggak iya jelas kamu sebenarnya aku nggak sendiri pasti kayak dari kamu wajahnya dari ekspresi kamu kayak dalam hati pasti menjadi aku pasti dikit-dikit aku kayak sebelum terus sekarang itu muncul itu sebenarnya nggak ada bukti yang jelas karena itu juga muncul dari asumsiku sendiri gitu itu sih Kak. kamu sering berarti sama orang lain nggak? Cukup sering, sangat amat sering sih Kak. Bener-bener emang kalau aku dibandingkan sama temanku yang sering cerdas yang kritis dan aktif kok bener-bener berbanding terbalik. Jadi kayak apa sih insecure gitu sendiri. Aku dia punya keberanian itu dapat dari mana ya gitu. Kayak kok dia berani sih buat kok dia punya pemikiran yang sekreatif itu pemikiran punya cuman gimana ya cara ngomongnya aku nggak bisa mikir gitu kan ya aku sering bandingin sih makanya aku lihat teman di kelas itu dia aktif masih aku cerita aku kan benar-benar kagum banget sampai dari ingin jadi sama kesalahan dari keberhasilan kamu. Iya, sama aku rasa menurutku kayaknya kesalahan yang aku perbuat itu banyak di keberhasilan karena aku nggak tahu ke apa berhasil dengan kamu sampai itu kapan dimana kamu itu kan memang kan nol sampai saat baru mencoba jadi itu berapa kok kamu ceritanya sama pikiran kamu kalau kamu tuh Kamu itu kamu juga sering membutuhkan blackboard juga lalu kalau kamu merasa kamu kurang dari orang lain itu membuat dirimu melihat perasaan seperti apa? sebelum cerita biar ya maksudnya kayak kan kamu merasa kurang dari orang lain itu membuat melihat dirimu itu seperti apa, seperti orang yang seperti apa gitu. orang yang percaya diri itu orang yang pintar dan cerdas karena dia mampu ya buat menunjukkan kehidupan itu sih dia kayak ngobrol sama dia nggak pernah warnanya udah mendalam dia nggak percaya diri mulai Oke, kalau lepas dari apa yang kamu katakan, apa yang kamu katakan tadi, kamu melihat dirimu sendiri sebagai orang yang seperti apa? Lepas dari masalah itu tadi, dirimu sendiri, kamu melihat dirimu sebagai orang yang seperti apa? Contohnya kayak kalau nggak lagi
sekarang kita coba cari kalimat pengganti yang lebih seimbang. Ada nggak orang siapa yang paling mempengaruhi cara pandang itu terhadap dirimu sendiri? Apakah kayak orang-orang tadi atau gimana? Jadi kalau orang nggak ada Contohnya mungkin kata-katanya kalau mungkin ya masya aku ya dia tadi makin takut untuk mencoba siapa dia tadi mempengaruhi aku. Cuman kan mereka nggak ada niat seperti itu ya, nggak ada niat buat mojokin aku kan nggak ada niat ya. Itu memang ya udah memang mereka ingin menunjukkan dirinya gitu, nggak ada niat buat mojokin aku. Jadi itu semua ya membuat mereka sendirinya emang aku sendiri dari pikiranku sendiri gitu. Nggak ada orang lain, nggak ada ikut campur kayak mulai dari aku dulu nggak ada sekarang. dulu, apakah kamu dulu itu sering mungkin di sini ya itu mungkin sampai sekarang kadang bisa kami tuh tapi kayak sering ada perubahan apa ya, jadi misalkan anak yang orang lain dengan maksudnya ya tentang anak orang lain sampai kalau saya beasiswa ini sedangkan aku tuh kayaknya aku nggak pernah deh kayak begitu hampir ke orang lain itu kayak nggak pernah gitu. Jadi kayak aku merasa independen gitu. Tapi memang nggak ada yang bisa dibandingkan dengan musik. Apa ya? kalau melihat situasi secara netral, kira-kira bagaimana? Masa bisa bikin rencana sebenarnya? Kalau melihat situasi secara netral, maksudnya secara siapa diri sendiri, kira-kira itu gimana? Ada awalnya apa? Misalnya bisa terus gimana ya? Dan secara netral sih ada tegang. Sebenarnya aku nggak sepenakut itu sebenarnya ya. Tapi ya emang ya sebenarnya aku percaya aku mau seperti itu. Cuma emang aku aja yang nggak mau berani ada tanda lain. Tadi kan kamu cerita kalau soal kebiasaan itu, mungkin dalam itu ya, dalam situasi apa biasanya itu bikin Juga ada situasi tertentu sih Pak, random aja gitu. Kayak random aja sih kalau ada anak lain juga ngajakin anak yang sebenarnya udah kecapean nih, terus tahu nih langsung kayak dipanggilin ke aku. kalau saat sering pandemi, apa yang kamu pikirin tentang waktu itu tentang juga Ya yang pasti ya kayak pasti aku kayak insecure, aku sebenarnya ada diri gitu. Kok aku kayak ada itu kan ada sesuatu yang bisa dibanggakan ya gitu. Aku nggak ya cukup keberanian aja coba hal baru ya gitu kan. Jika sekarang aku dari teknik nafas namanya dari dulu ya aku 4 semester bukan waktu yang sebentar ya. Aku tuh nggak pernah
Dari pengalaman itu ada kaitannya dengan rasa percaya diri nggak? Ada banget. Jadi kayak misalnya kecil dulu karena aku di kegiatan pertamanya itu jadi kayak 10 menit sebelum tidur ternyata nggak ada yang tuh bisa nggak ada yang bisa dilakukan aktivitas aku juga lebih kan misalnya terus kayak lupa aku menegakkan belajar nggak ada apa-apanya dari objek organ dia sebelumnya Saya izin cerita kamu jadi dari yang kamu ceritain pengalaman sering dibandingkan tuh kayaknya cukup berpengaruh dari cara kamu memandang seolah ada yang terbentuk bahwa waktu itu kita sama baiknya atau lebih baik daripada orang lain dan ketika sesuatu itu nggak tercapai kamu tidak bisa buat praktek saya bisa mengerti kenapa kamu jadi sekarang lebih merasakan hidup sendiri pengalaman kamu juga belajar bisa membuat seorang itu dengan keyakinan bahwa dirinya itu kurang seperti yang ada. Menurutmu apakah keyakinan aku kurang itu masih terbawa sampai sekarang? jadi sebenarnya karena tenang kalau nggak ada pemikiran terus rencana buat kepikiran tentang aku percaya diri gitu tugas karena aku nggak berani buat tulis di kertas karena harus percaya diri karena kan memang aku sadar kalau itu nggak ada apa-apa gitu udah dari besok itu tadi kemarin jam 9 nih nanti iya nggak ada apa-apanya terus besok aku harus apa menurut kamu apa arti salah dalam proses bisa tulis di kertas nanti jadi tugasnya kok dipindah dari rumah yang kamu juga bisa pindah setelah kamu dari maksudnya itu kan kayak belajar kan itu sekali kita belajar bisa dan pasti juga ada rasa gagalnya. Menurutmu dari sini arti gagal dalam proses belajar padahal kamu masih berproses itu apa? Kalau aku nggak belajar terus cuma juga proses ya kalau emang kita terhambat atau mungkin aku mengalami sedikit kegagalan terus kita nyari kamu gagal sih jadi kayak proses yang itu sekitar tapi kamu ketika hasilnya juga harus nggak bisa cuma langsung instan ya hasilnya pasti ada kegagalan dulu ada kegagalan dulu ada kegagalan dulu kan bisa kita aku kamu itu sih kalau cuma sekali gagal maksudnya ada rencana kamu ya itu kamu gagal dengan belajar gitu kamu gagal dengan proses kamu Kalau minggu depan kita ada kesempatan bicara lagi hal kecil apa yang ingin kamu coba kemudian akan kamu ceritakan ke orang jadi itu tempat terakhir buat banget dari rata sekolah dulu sebenarnya apa itu sebenarnya rencana kelima mungkin kamu bisa karena sekarang sesi ini cek jam terus karena makin sering kamu lihat jam terus sekali kamu mungkin ada untuk sekali aja jadi kamu mungkin nggak bisa mengalahkan ketakutanmu kalau aku berhasil aku rencana ada kelima rencana kami apa yang aku harus ceritakan ke kamu ini dari skala 0 sampai 10 seberapa siap kamu mencoba buat apa tadi bicara buat kalau bertugas kelompok pendapat sederhana apa yang mungkin bisa kamu coba buat sampaikan sebenarnya ini sih nah
menghilangkan self-talk negatif yang sebelumnya sering kamu munculkan di pikiran. Misalnya aku lebih percaya diri, aku percaya diri untuk menjawab pertanyaan orang lain. Contohnya seperti itu juga aja. Jika semacam kalimat afirmasi ya benar-benar ini harus 3 atau lebih? Boleh lebih. Nanti setelah kamu ucapkan ulang ya. Dari pembicaraan ini apa yang paling kamu sadari? sebenarnya aku itu kompetensi aku sudah cukup berani cuma itu sebenarnya tertutup sama ketakutan aku Jadi setelah kita memahami pola yang selama ini terjadi, langkah berikutnya adalah setelah mencoba mengubah pola itu sedikit dalam sedikit perubahan bisa dimulai dari hal-hal kecil dan realistis, bukan perubahan secara besar secara khusus. Karena hal yang begitu terlalu besar kadang justru bisa membuat kamu semakin tertekan. Jadi kita akan mulai dari hal kecil yang bisa kamu lakukan secara bertahap. Untuk minggu ini saya ingin mengajak kamu untuk mencoba memberikan hal kecil pada diri sendiri. Misalnya dalam situasi kelas, coba untuk berbicara minimal 10 kali aja. Tidak harus langsung menjawab pertanyaan besar atau memberikan pendapat secara panjang dan kritis ya. tapi kalau nanti ternyata aku gagal gimana? Bukan maksudnya aku tidak melakukan itu, cuma kalau nanti aku udah kasih tangan aku akan bicara tapi ternyata aku usaha. Nah, itu pentingnya dari self-talk itu tadi. Boleh kamu baca satu-satu? Aku ingin percaya diri, aku punya potensi, aku punya keberanian, aku pintar, aku cerdas. Tapi aku kalau nggak cuma percaya diri gimana? Nah, itu bisa dimulai dari hal yang sederhana kayak bertanya atau menanggapi pendapatnya teman atau menyampaikan satu ide singkat aja. Tujuannya itu bukan untuk langsung tampil sempurna, tapi untuk membiasakan dirimu menghadapi situasi yang biasanya kamu itu hindari. Kemudian setiap kali muncul pikiran negatif seperti jawaban itu pasti salah atau aku akan bodoh atau orang yang pasti menilai aku jelek, saya ingin kamu melatih diri untuk berhenti sejenak dan mengecek pikiran itu. Coba tanyakan pada dirimu sendiri, apa buktinya kalau pikiranku ini benar? Apa ini fakta? Apa mungkin takut? Apa benar hal lain yang lebih realistis? Setelah itu Sebentar, maksudnya aku tadi harus mencatat apa aja? Aku mencatat emosiku, terus aku mencatat bukti yang mendukung pemikiran tadi. lalu kamu
meskipun belum sempurna, pendapatku juga cara yang lain. Lalu saya ingin kamu mulai membuat catatan sederhana setiap kali merasa tidak percaya diri. Tidak perlu panjang, cukup tulis situasinya seperti apa, kemudian pikiran yang muncul itu apa, perasaan yang muncul itu apa yang kamu lakukan dan bagaimana hasilnya. Lalu terus tujuan supaya kamu bisa lebih sadar terhadap pola pikiranmu, karena setiap kali pikiran negatif itu muncul begitu otomatis sampai kita menganggapnya sebagai kebenaran. Dengan mencatat, kamu belajar melihat bahwa pikiran itu bisa diamati dan dievaluasi. Selain itu, saya juga inginkan mulai melatih kebiasaan memberi apresiasi pada diri sendiri. Setiap hari coba tulis minimal satu hal yang membuat menurutmu sudah kamu lakukan dengan baik, sekecil apapun itu. Misalnya, hari ini aku berani bertanya, hari ini aku ikut bicara dalam diskusi, atau hari ini aku berhasil menyampaikan tugas dengan baik. Ini penting supaya fokus kamu tuh tidak hanya pada kekurangan, tapi juga pada kemampuan yang kamu miliki. Kalau nanti kamu berada dalam situasi presentasi atau situasi yang membuat kamu cemas, coba latih teknik menenangkan diri sebelum mulai. Misalnya tarik nafas sebelumnya beberapa kali perlahan gitu ya. Fokus pada apa yang kamu sampaikan dan ingatkan dirimu bahwa tujuan presentasi bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menyampaikan apa yang kamu pahami. Dan yang paling penting, saya ingin kamu mulai memberi ruang pada kemungkinan menjawab penilaian kamu terhadap dirimu selama ini belum tentu sesuai yang benar. Bisa jadi selama ini kamu terlalu keras pada dirimu sendiri. Jadi mulai sekarang coba belajar dan berbicara pada dirimu dengan cara yang baik. Kayak contohnya kamu berbicara pada temanmu gitu. Fokus itu bukan membuat langsung menjadi sangat percaya diri dalam mengaji, tetapi membangun sedikit demi sedikit, karena kepercayaan diri biasanya memang dari pengalaman yang dicoba, bukan dari menunggu rasa takut itu hilang. Dan melalui langkah-langkah kecil ini, saya berharap kamu mulai punya pengalaman baru bahwa berbicara, berpendapat, atau bahkan menemukan kesalahan bukan berarti kamu berharga, bukan berarti kamu kurang berharga, tetapi itu bagian dari proses dan belajar dan berkembang. Oke, saya ingin memberikan kamu homework atau tugas di rumah, boleh? Yang pertama adalah berani bicara minimal 1 kali di kelas dan diskusi. Kemudian yang kedua, mencatat pikiran negatif dan menggantinya dengan pikiran yang lebih realistis. Dan yang ketiga, menulis 1 apresiasi tentang dirimu setiap hari. Nah, di sesi berikutnya kita evaluasi bersama bagaimana pengalaman menjalankan itu, apa yang kamu rasakan dan yang kamu sesi tugas harus mengambil konsep ini. Apakah kamu ada yang ingin kamu katakan lagi yang apa tanyakan? Kalau ternyata aku nggak mampu gimana kak? Aku nggak mampu untuk lebih berani. Nah, Apakah ada konsekuensi? Kalau dari evaluasi dengan itu tentunya tidak, tapi itu sebagai evaluasi yang kan nggak harus langsung bisa ya, seperti yang saya katakan tadi ya, coba dengan mulai hal kecil ya. Nanti ketika kamu berani mulai dengan hal seperti itu, kamu nanti akan, dan ternyata kamu bisa, kamu nanti akan percaya diri juga semakin meningkat ke depannya. Oke, jadi ini nanti tugasnya adalah satu hari aja kak? Per hari atau 1 hari? Mungkin beberapa kali aja sampai nanti di sesi berikutnya gitu. Nanti minimal sekali ya. Minimal sekali aku harus mencoba untuk tampil berani presentasi. Terus nanti aku juga harus
menulis hal positif tentang diri sendiri. Sudah apa kalian sampaikan lagi? Sebenarnya cukup Kak. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan kali ini. Saya harap kedepannya kamu menjadi seseorang yang lebih percaya diri juga kedepannya. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan saya tunggu kabar baiknya. Terima kasih Kakak.